terpujilah namamu. Segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selama-lamanya. Haleluya. Ku siap memuji Tuhan, ku
berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Di atas segalanya. Ya Tuhan, inilah pengakuan kami pagi hari ini. Yesus, Kaulah perlindunganku, tempat kami berseru. Kami bersyukur untuk pujian yang boleh kami persembahkan untuk kemuliaan nama-Mu. Dan sekarang Tuhan Yesus, tiba saatnya di mana kebenaran firman-Mu akan disampaikan. Sampaikan isi hati Tuhan buat kami, karena kami siap mendengar, kami siap dibentuk sebagaimana kehendak-Mu, sesuai dengan firman-Mu. Dan kami tahu Tuhan, ketika kami hidup dalam kebenaran firman-Mu, maka secara otomatis Tuhan, Engkau Allah yang baik, yang memberkati hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan sepenuhnya jam pemberitaan firman-Mu pagi hari ini di dalam tangan Tuhan. Kalau masih ada kuasa-kuasa yang tidak berkenan, kami patahkan di dalam nama Yesus. Engkau keluar, Engkau tidak berhak atas ibadah kami pagi ini. Dan Roh Kudus Allah, Engkau akan beracara pagi hari ini, dari awal sampai akhir nanti. Di dalam nama Yesus kami sambut kebenaran firman-Mu pagi ini. Yang percaya berkata, amin. Amin. Silakan duduk, shalom. Ya, Bapak Ibu yang saya kasihi, ujian tadi sangat indah ya. Dasar yang kuharapkan dan bukti dari yang tak kulihat ya. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dan segenap jemaat sekalian yang sudah membantu doa dan sekaligus juga yang menjenguk ya. Cucu saya, Marvel, yang hari Senin yang lalu kejang-kejang ya, di sekolah dia kejang-kejang dan dibawa ke rumah sakit Columbia, karena yang paling dekat dengan sekolah itu Columbia. Dan pada waktu itu saya sedang di Jakarta ya. Dan saya memang rencananya tuh pulangnya tuh Senin, tetapi karena saya pikir rencananya Senin, tapi karena saya pikir lebih baik Selasa, lalu tiketnya ditukarkan jadi Selasa. Nah, pada hari Senin itu kira-kira sekitar menjelang sore hari ya, kami melihat bahwa keadaan Marvel sangat parah ya. Saya ke Jakarta dalam rangka berdoa untuk tempat usahanya Yusak dan juga tempat yang akan dipakai oleh Sheila nanti, supaya dikuduskan Tuhan, tidak ada kuasa-kuasa kegelapan. Dan ternyata Bapak Ibu sekalian, kayaknya kuasa-kuasa kegelapan itu tidak terima. Saya lagi makan setelah mendoakan rumahnya Sheila dengan keluarga Besan ya, dan saya lagi makan, kira-kira belum lama lah, kira-kira seperempat jam atau 20 menit menantu saya Shirley itu telepon saya. Padahal sebelumnya sudah saya beritahu bahwa saya di Jakarta, dia lupa dan dia katakan, "Pak, bisa jemput Marvel kejang-kejang pingsan." Waduh, saya
kok bisa begini. Tapi kami tetap tenang ya, kami tetap berdoa. Sampai sore hari Pak Andono telepon saya, ya, dia katakan Kobacan seharusnya pulang sekarang. Nah, karena saya juga pengen pulang, kita cari tiket. Saking kesusunya ya, tiket yang di Soekarno-Hatta itu sudah tidak ada ya. Yusak ketika melihat ada tiket di Traveloka ya, dia langsung oke, dan ternyata di Halim, Bapak Ibu, di Halim Perdana Kusuma itu kan jauh sekali dari tempatnya Yusak ya. Perjalanan mungkin bisa 50 km. Nah, tapi tetap kita akan pulang ya, karena kita akan tidak serontok ya, karena cucu kami itu sudah tidak sadar. Katanya Pak Andono sampai sekarang belum sadar ya. Pak Andono yang tahu dengan mata kepala sendiri, mengerikan sekali ya. Dia tidak sadar, kejang-kejang begitu, dipegangi orang banyak, sudah tidak, orang banyaknya tidak kuat ya. Dan akhirnya dimasuk di ICU. Nah, ternyata Bapak Ibu sekalian, saya pergi ke Halim bersama Yusak. Di jalan itu ban mobilnya pecah. Ban mobilnya pecah. Nah, Yusak bilang begini, "Pak, sok meneh kena ngusir-ngusir setan kuwi. Keluargane dhewe didoake sik, Pak." Jadi ora sampai setan ora trimo gitu. Ya saya kan biasanya tidak pernah mendoakan keluarga saya ya. Ngusir setan pun dengan Pak Harto ini saya doanya langsung ya itu saja. Saya pikir kalau keluarga saya sudah jelas pasti diprotek ya. Cuma kan tidak sama. Iman saya, iman bu saya, iman keluarga kami kan tidak sama. Yang lemah yang kena. Ya saya daripada berbantahan dengan Yusak, ya wis sok meneh tak doa ke keluarga ini supaya diprotek. Nah Bapak Ibu sekalian, kalau terus sampai sekarang ini sadar ya, itu mujizat ya, dasar yang kuharapkan dan bukti yang tidak pernah kulihat. Yang paling melihat mujizat ya Pak Andono, karena dia yang tahu anfalnya. Saya mungkin diceritani ya mungkin tidak begitu kan, daripada yang menyaksikan kemarin. Pak Andono sudah pikir sudah game ya, mujizat terjadi. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Ya saya berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Tuhan itu ajaib. Bukti dari yang tidak pernah kita lihat. Karena itu Bapak Ibu sekalian, saya minta semua jemaat apapun masalahnya bawa doa untuk Tuhan. Ya. Tuhan itu peduli. Yeremia 3:3 berkata, "Berserulah kepadaku, aku memberitahukan kepadamu hal-hal yang tidak kamu ketahui." Kita tidak ngerti. Ya. Saya ngomong dengan bu saya, ya wis karena bannya pecah ya wis berarti Tuhan tidak izinkan kita pulang malam ini. Tiketnya akhirnya hangus. Ya kita tidak bisa memaksa kehendak Tuhan yang tertinggi. Di atas iman kita itu ada kehendak Tuhan. Jadi ya sudah, karena bannya pecah di jalan tol ya, dan kita bersyukur pecahnya tidak persis kecepatan 100. Kalau 100 ya sudah mungkin hari ini saya sudah tidak bisa ketemu dengan saudara. Ya. Bayangkan kalau di jalan tol kecepatannya 100-120 ban pecah. Tapi ini kebetulan lagi iring-iringan rembet gitu, bannya pecah. Padahal mobil di depannya ya yang lewati jeglongan itu tapi tidak pecah. Jadi Bapak Ibu sekalian, apapun bisa terjadi. Ya. Tetapi kita selalu tahu bahwa Allah bekerja mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Ya. Nah pagi ini saya akan sampaikan firman Tuhan. Kita masih pada tema kita, what will happen next ya, apakah yang
akan terjadi selanjutnya. Ya. Saya akan angkat sebuah subtema self interest atau kepentingan sendiri. Ya, kepentingan sendiri. Kita akan buka Alkitab kita membaca 1 Samuel pasal 25 ayat 2 sampai dengan 11. Firman Tuhan berkata 1 Samuel 25 ayat 2 sampai dengan 11. Perikopnya berjudul Daud, Nabal dan Abigail, sebuah perikop yang sudah sering kali kita dengar, kembali kita akan renungkan bersama. Ayat 2, ketika itu ada seorang laki-laki di Maun yang mempunyai perusahaan di Karmel. Orang itu sangat kaya. Ia mempunyai 3.000 ekor domba dan 1.000 ekor kambing. Ia ada di Karmel pada pengguntingan bulu dombanya. Nama orang itu Nabal dan nama istrinya Abigail. Perempuan itu bijak dan cantik, tetapi laki-laki itu kasar dan jahat kelakuannya. Ia seorang keturunan Kaleb. Ketika didengar Daud di padang gurun bahwa Nabal sedang menggunting bulu domba-dombanya, maka Daud menyuruh 10 orang, dan kepada orang-orang itu Daud berkata, pergilah ke Karmel dan temuilah Nabal, tanyakanlah keselamatannya atas namaku, dan sampaikanlah salam ini kepadanya. Selamatlah engkau, selamatlah keluargamu, selamatlah segala yang ada padamu. Baru-baru ini aku mendengar bahwa engkau mengadakan pengguntingan bulu domba. Adapun gembala-gembalamu yang ada dengan kami, tidak kami ganggu dan tidak ada sesuatu yang hilang daripada mereka selama mereka ada di Karmel. Tanyakanlah kepada orang-orangmu, mereka tentu akan memberitahukan kepadamu. Sebab itu biarlah orang-orang ini mendapat belas kasihanmu. Bukankah kami ini datang pada hari raya? Berikanlah kepada hamba-hambamu ini dan kepada anakmu Daud apa yang ada padamu. Ketika orang-orang Daud sampai ke sana, berkatalah mereka kepada Nabal atas nama Daud, tepat seperti yang dikatakan kepada mereka. Kemudian mereka menanti, tetapi Nabal menjawab anak buah Daud itu, katanya, siapakah Daud? Siapakah anak Isai itu? Pada waktu sekarang ini ada banyak hamba-hamba yang lari daripada tuannya. Masakan aku mengambil rotiku, air minumanku dan hewan bantaian yang kubantai bagi orang-orang pengguntingku untuk memberikannya kepada orang-orang yang aku tidak tahu dari mana mereka datang. Nah, nats kita terambil dari surat Filipi pasal 2 ayat 4 yang berkata, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya kasihi, ini adalah sebuah cerita yang biasa, yang bahkan seringkali kita dengar tentang Daud, Nabal dan Abigail. Ya. Yang menarik adalah cerita ini berkaitan terus dengan keadaan di akhir zaman, bahkan apa yang akan terjadi selanjutnya pada hari-hari ini. Ya. Pada hari-hari ini yang terjadi adalah seperti itu. Banyak orang hari-hari ini, kalau saya boleh katakan itu, ya, kalau bicara kasarnya itu medit, ya. Tapi saya percaya di sini tidak ada yang medit, ya. Nah, kenapa? Karena sulitnya mencari uang, sehingga akhirnya itu nggak mau. Padahal kita lihat Nabal ini sudah dibantu Daud, ya. Seandainya dia keluar uang sedikit pun tidak apa-apa. Nah, apakah yang terjadi selanjutnya di akhir zaman ini? 2 Timotius 3 ayat 2 berkata, tolong Pak Harto baca, 2 Timotius 3 ayat 2.
2 Timotius 3 ayat 2. 2 Timotius 3 ayat 2. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi penfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama. Ya, terima kasih. Jadi ini yang terjadi pada akhir-akhir zaman ini, pada hari-hari akhir, manusia itu akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Ya, hamba uang. Jadi kalau sudah bicara masalah uang, itu lulu kui-kui. Ya, tidak ada kata persaudaraan, dan apalagi tidak saudara. Ya. Nah, mementingkan diri sendiri hari-hari ini. Mementingkan diri sendiri. Apakah yang terjadi? Yaitu manusia akan mementingkan diri sendiri. Nah, apakah yang terjadi dan menjadi musuh keluarga juga adalah mementingkan diri sendiri. Musuh keluarga adalah mementingkan kepentingan diri sendiri. Ya. Selesai ibadah nanti, Bapak Andono mengundang Bapak Ibu sekalian dalam syukuran sekaligus mohon doa restu untuk peneguhan dan pemberkatan nikah putrinya Sheila dan Richard, ya, yang minggu depan akan diberkati di tempat ini, bukan oleh saya tapi oleh pendeta gerejanya di dia pinjam tempat di tempat ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, kenapa saya berkata musuh keluarga? Karena Sheila ini juga akan masuk dalam rumah tangga. Ya. Jadi kalau menjumpai hal-hal seperti itu, tidak kaget. Ya. Yang terjadi hari-hari ini, kenapa rumah tangga pecah? Selalu ribut karena masalah mementingkan diri sendiri. Ya. Dasar yang kokoh dari suatu keluarga ialah saling memperhatikan, baik itu antara suami istri, orang tua dan anak maupun sesama saudara kita. Dasar yang kokoh adalah seperti itu. Jadi bukan hanya keluarga, termasuk berjemaat. Dasar yang kokoh dari sebuah jemaat juga ialah saling memperhatikan. Ketika kita mulai mementingkan diri sendiri, maka boleh dikatakan akan hancurlah persatuan dan kesatuan keluarga sampai pada hidup berbangsa dan bernegara. Ya. Kalau orang mulai mementingkan golongannya sendiri, tidak ada kebersamaan, hancurlah negara itu. Jadi mementingkan diri sendiri ini sangat-sangat penting kita perhatikan. Bapak Ibu kira-kira senang enggak kalau punya keluarga seperti itu? Ya, papa, mama, anaknya masih 2. Ya. Kan kita kan itu terjadi karena apa? Coba kita lihat Filipi 2 ayat 4 tadi kita baca. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Kalau kita mulai memperhatikan kepentingan kita sendiri, hancurlah keluarga, hancurlah persaudaraan, hancur juga ya kebersamaan dalam suatu pelayanan. Jadi ini penting sekali Bapak Ibu sekalian. Kalau di antara keluarga terutama suami dan istri sudah tidak peduli lagi dengan dirinya, ya, tidak peduli dengan orang lain, suaminya atau istrinya, melainkan dirinya sendiri,
maka dapat dipastikan akan hancur keluarga itu. Seperti dalam cerita Nabal tadi dan Abigail, pada ayat 10 dan 11 dikatakan, siapa Daud itu? Siapa Daud itu? Zaman sekarang ini kan banyak orang mengaku-ngaku, ya, lari dari tuannya dan kemudian mengaku-ngaku, aku sudah berjasa segala macam. Ya. Tetapi Nabal menjawab anak buah Daud itu katanya, siapakah Daud? Siapakah anak Isai itu? Pada waktu sekarang ini ada banyak hamba-hamba yang lari dari tuannya. Masakan aku mengambil rotiku, air minumanku dan hewan bantaian yang kubantai bagi orang penguntingku untuk memberikannya kepada orang-orang yang aku tidak tahu dari mana mereka datang. Harusnya Nabal dia bisa konfirmasi dengan karyawannya, benar enggak? Selama kamu di padang itu dijaga oleh Daud dan orang-orangnya. Tetapi Nabal dia bayangannya sudah tidak seperti itu. Tidak ada sedikit pun yang diberikan kepada Daud sebagai balas budi. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini cerita yang menarik sekali. Ada keluarga-keluarga yang terlalu egois. Ya, egois. Lagi sukses sedikit saja sudah lupa diri dan ngomongnya seperti ini. Kita nggak ada urusan kamu, aku. Ya. Kita sendiri-sendiri, kamu, aku. Urusan kamu sendiri, urusan aku sendiri. Bapak Ibu, itu yang terjadi hari-hari ini. Dalam cerita itu kita lihat Abigail, dia melihat suasana yang tidak enak itu, dia ambil inisiatif untuk menemui Daud dengan membawa beberapa sebagian hartanya dan dipersembahkan kepada Daud. Untungnya Abigail di samping cantik dia juga bijaksana, punya hati memberi. Ya, hari-hari ini sudah sulit mencari orang yang punya hati memberi. Orang lebih banyak meminta daripada memberi. Tapi Abigail ini punya hati memberi. Nah, mengapa mementingkan diri sendiri itu adalah musuh keluarga? Pertanyaannya. Ada 5 hal yang menarik yang akan kita renungkan pagi ini. Ya. Mengapa mementingkan diri sendiri itu adalah musuh keluarga, musuh kebersamaan? Ada 5 hal yang menarik. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, karena orang yang mementingkan diri sendiri hanya mau menerima dan tidak suka memberi. Setuju? Orang yang mementingkan diri sendiri itu hanya mau menerima dan tidak mau memberi. Kalau diberi oke, tapi untuk memberi sulit. Ya. Saya melihat orang-orang seperti itu, banyak orang yang seperti itu. Nah, dalam berkeluarga juga sama. Ya. Kadang-kadang kita mau suami istri kita itu menjadi seperti kita. Bisa enggak? Ya, kalau Isa kamu tuh nurut seperti pikiranku ini loh, ya enggak bisa tuh, enggak bisa. Tiap-tiap orang tuh pikirannya lain-lain, enggak bisa kita harus sama. Kamu harus sama aku. Kalau aku berpikir begini, kamu harus berpikir begini. Karena itu seringkali dalam pranikah saya katakan, mengapa sandal atau sepatu Bapak Ibu itu kalau arahnya sama bisa dipakai. Hah? Madepnya ngulon kabeh. Lah piye le maki? Lah kaki kita saja madepnya tidak sama. Yang satu madep sini, yang satu madep sana. Kalau kaki kita itu Tuhan itu, waduh, dahsyat Tuhan itu. Tidak ada yang ciptaannya yang tidak pas.
Saya bayangkan kalau manusia itu kakinya semua ke kiri semua. Kayak apa? Terus jalannya terus piye? Ya. Kan jadi manusia aneh. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, yang tidak sama karena kebersamaan menjadi sama. Itu kan seharusnya seperti itu. Ada seorang ibu yang kalau masakannya tidak dimakan suaminya menjadi marah, tersinggung. Ya, sampai akhirnya berkepanjangan. Ya masakanku mang renak. Kono mangan kono nyoba kono. Jajan kono. Nah, kan gitu. Siapa di sini suami-suami yang suka makan masakan istrinya? Halo? Nah, istri-istri yang belum bisa masak, belajar masak. Ya, Sela bisa masak? Jangan jajan di luar terus, boros ya, boros. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini penting sekali. Nah, masakan yang tidak enak, kurang asin, beri masukan. Suami-suami juga harus menghargai istrinya, jangan kok tidak dimakan, mah enak masakanmu. Waduh, itu menyakitkan sekali. Seumur hidup istrimu akan sakit hati. Benar, hanya gara-gara cuma begitu loh. Seumur hidup istrimu akan sakit hati. Ya. Jadi mari kita perhatikan ya. Tapi bukan berarti kalau tidak enak ya bilang, "Masa enak masakanmu enak." Itu namanya munafik. Munafik ya. Nah, tidak enak kasih masukan. Enak cuma kok kurang mantep, kurang asin, Bapak gitu. Ya, kelegen, Bapak. Jangan tidak kasih masukan, "Moh, enak masakan." Nah, itu menyakitkan. Jadi Bapak Ibu sekalian, hidup berkeluarga itu memang tidak gampang. Hidup berjemaat juga tidak gampang. Ya, sudah dimasakkan, misalnya Bu saya masak hari Rabu, ada yang tidak makan misalnya. Bu saya akan terus bisik-bisik, si anak kelemangan, serak popo aku bilang gitu. Rak gelem ya wis serak popo. Tidak perlu sakit hati. Ya. Kalau jemaat yang tidak perlu sakit hati, itu kan selera mereka ya. Seperti saya misalnya masaknya rendang itu ya. Yang coklat itu apa? Sapi itu. Waduh, atau bakso yang aromanya itu ngendal gitu, waduh. Tidak ngendal saja, saya yang namanya sapi itu tidak suka. Jadi Bapak Ibu sekalian, ya kita harus menghargai masing-masing punya selera sendiri. Tidak mau makan ya sudah. Cuma kalau yang untuk suami istri, beri masukan. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, mengapa mementingkan diri sendiri itu adalah musuh keluarga? Yang kedua, karena mementingkan diri sendiri itu senang dipuji dan dilayani dan tidak mau melayani. Ya. Tolong Pak Arto baca Matius 20 ayat 28. Matius 20 ayat 28. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Iya. Tuhan Yesus sendiri yang Allah menjadi manusia. Dia datang bukan untuk dilayani, untuk melayani. Itu Tuhan Yesus. Lah kita ini apa? Apa yang dibanggakan dari kita? Enggak ada. Kok kita maunya dilayani terus? Ya maaf Bapak Ibu sekalian. Kadang-kadang keterbatasan seorang gembala, keterbatasan para pengurus gereja, itu bisa terjadi kita melayani kurang, ya. Tapi jangan mutung, ya, jangan mutung. Gereja ora kurang, kebaktian siji ini,
Itu kan tidak benar, udah enggak? Kita kan terbatas. Kadang-kadang kita, mari justru yang bagus itu melayani. Tuhan Yesus sendiri melayani, ya, melayani. Bagaimana menghilangkan sifat mementingkan diri sendiri supaya disukai semua orang. Nah, kita akan belajar bersama. Jadi karena mementingkan diri sendiri itu senang dipuji dan dilayani dan tidak mau melayani, ya, yang terjadi seperti itu, sehingga konflik terus terjadi, ya, konflik terus terjadi. Jadi bagi pasangan-pasangan menikah yang baru masuk dalam pernikahan, biasa dimanjakan oleh papa mama, sekarang ketemu dengan suami yang dalam tanda petik bukan keluargamu, orang yang baru datang dalam keluarga, ya, kok enggak persis mamaku ya. Ya. Nah, ini kan perlu menjadi pertanyaan buat kita. Ya, itu yang terjadi, kamu sekarang hidup baru. Dia adalah suamimu, enggak sama dengan papamu, enggak sama dengan mamahmu. Ya. Apa kita senang dikudang-kudang terus? Nak lanang dewe, nak lanang. Kita kan enggak mau jadi anak kecil toh. Masa kita mau jadi anak kecil terus? Kita tumbuh dewasa. Tumbuh dewasa. Ya maaf karena saya ini dari kecil menderita. Jadi sudah terbiasa menderita, ya. Jadi dewasa karena keadaan. Tapi ada beberapa anak-anak yang tumbuh. Saya membiasakan ketiga anak saya itu tidak terlalu bermanja-manja. Sehingga anak-anak saya itu lebih dekat kepada ibu saya daripada saya. Ya. Bukan berarti saya tidak memperhatikan. Saya mendidik mereka supaya hidup itu keras. Hidup itu keras, setuju? Hidup itu keras. Kamu di luar sana akan menjumpai banyak orang yang nyelakit, yang menyakitkan, yang waduh, makan hati. Ya, jadi kamu jangan hidup bermanja-manja. Hidup itu keras. Lah sudah terbiasa. Sekarang ketika anak-anak saya tuh, saya selalu ngomong dengan anak-anak saya, jangan cari musuh dalam hidup ini. Carilah kawan sebanyak-banyaknya. Saya lihat Samuel itu, waduh, ya banyak kawan-kawannya pada datang. Ya. Saya lihat welcome. Ya, jadi saya menilai bahwa dia mungkin ya baik gitu ya. Yusak juga sama, Irwan sama, ya. Anak-anak kami itu bisa bergaul dengan lingkungan masyarakat. Jadi mari kita belajar seperti itu. Ya. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, bagaimana menghilangkan sifat mementingkan diri sendiri supaya disukai semua orang. Minta Roh Kudus memenuhi hidup kita, karena buah-buah Roh itu adalah menyukakan siapa saja. Coba tolong Pak Harto baca Galatia 5 ayat 22 dan 23. Demikian firman Tuhan. Tetapi buah Roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Ya, ini adalah buah-buah Roh. Ya, bagaimana kita bisa hidup disukai oleh banyak orang, ya. Buah-buah Roh dari Galatia 5 ayat 22 dan 23 ini sudah kita baca tadi, ya. Buah Roh kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Saya menekankan pada kata penguasaan diri. Kalau kita bisa menguasakan diri, otomatis kita mempunyai kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, ya. Kesabaran dibully orang ya, sabar, ya. Kemurahan, punya hati murah, kebaikan dan kesetiaan. Jadi kuasai diri, ya. Kalau nggak salah surat Petrus mengatakan keadaan dunia semakin
tidak menyenangkan ya. Jadilah kamu tenang dan kuasailah dirimu supaya kamu bisa berdoa. Ya, kalau kita tidak punya penguasaan diri, kemerungsung terus ya. Isinya kemerungsung, tidak punya duit kemerungsung, punya duit ya kemerungsung. Hari-hari ini kan orang seperti itu. Yang tidak punya uang kemerungsung, pekerjaan sulit, cari uang sulit. Yang punya uang kemerungsung, meh kerja apa? Ya, meh kerja apa? Kita lihat hari-hari ini kan orang kebingungan seperti itu. Ya, jadi mari kita belajar mempunyai roh penguasaan diri dalam segala hal. Yang keempat, Bapak Ibu sekalian, menganggap orang lain lebih berarti daripada diri sendiri. Karena sikap ini membuka pintu hati orang lain untuk bersahabat dengan kita, termasuk keluarga kita. Jadi menganggap orang lain itu lebih berarti daripada diri sendiri. Ya. Kalau ada orang cerita, kita memperhatikan itu orangnya yang cerita senang enggak? Senang ya. Jadi orang akan senang cerita. Pak Harto ini senangnya mendengarkan. Jadi kalau orang curhat dengan dia senang. Karena dia termasuk pendengar yang baik. Kalau saya menilai sejauh saya kenal dia. Jadi Bapak Ibu sekalian, mari kita belajar. Ya. Belajar penguasaan diri, mendengar orang lain. Saya kadang-kadang orang ngomong belum ber, saya sudah. Karena ada hal-hal yang langsung spontanitas saya katakan. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita belajar seperti itu. 1 Korintus 4 ayat 7, tolong Pak Arta baca. 1 Korintus 4 ayat 7. Sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting? Dan apakah yang engkau punyai yang tidak engkau terima? Dan jika engkau memang menerimanya, mengapakah engkau memegahkan diri seolah-olah engkau tidak menerimanya? Ya, ini keadaan ini sangat penting sekali. Siapakah yang menganggap engkau begitu penting? Kenapa seringkali konflik terjadi? Karena menganggap diri kita ini penting. Ya, diri kita ini penting, harus dihargai, dihormati, dan itu menyebabkan konflik berkepanjangan. Dan apakah yang engkau punyai yang tidak engkau terima? Ya. Kalau kita mensyukuri berkat-berkat Tuhan yang sudah diberikan kepada kita, dan jika engkau memang menerimanya, mengapakah engkau memegahkan diri bahwa itu dari Tuhan? Kita akan mengucap syukur. Bahkan hidup kita ini penuh dengan kerendahan hati. Ya. Tidak perlu sombong. Saya berulang kali, hari-hari ini kan saya sering naik go-kart, ya. Karena mobil itu saya catkan, saya sering naik go-kart. Selalu saya ngomong dengan supir go-kart itu, betul Pak, saya juga terima kok, tidak perlu ngejar poin. Rezeki itu datangnya dari Tuhan, ya disyukuri aja lah. Ya, jadi kadang-kadang orang kan kemurungsung karena apa? Karena itu. Jadi menganggap kita sudah hebat, ya. Dan kemudian kita lupa diri. Filipi 2 ayat 3, Pak Harto tolong baca. Demikian firman Tuhan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Terima kasih. Kalau jemaat kita bisa seperti ini, hebat. Ya. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Puji-pujian itu sia-sia. Sehebat apapun kita tidak perlu dipuji, karena segala puji hanya untuk Tuhan. Ya.
Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Kalau kita bisa hidup seperti itu, baik keluarga suami istri, keluarga bermasyarakat, kebersamaan dalam pelayanan, itu akan membuat kita berkenan di mata Tuhan. Dan otomatis pelayanan itu akan diberkati. Otomatis diberkati. Ini adalah nasihat yang sangat penting, ya. Sebaliknya adalah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Ya. Ini dilakukan bukan berarti bisa dilakukan dengan kemunafikan. Pak Usia, bagus loh Pak Usia, tapi hatinya tidak sama. Yang dimaksud ayat ini adalah tulus. Tulus, memang engkau tulus mengutamakan, menganggap yang lain lebih utama daripada dirimu sendiri. Dengan tulus hati, bukan munafik. Dan kalau engkau seperti itu, saya pastikan Tuhan akan memberkati engkau dengan luar biasa. Katakan amin. Ya. Cuma tidak mudah. Tidak mudah. Orang tuh harga dirinya direndahkan sedikit aja sudah merasa tidak terima. Gampangannya sering sekali saya katakan, ngasih tangan itu loh. Kita lagi melengos gini, mau Fauzia melengos kok. Tangan aku melengos. Padahal lagi ada sesuatu. Maunya kan diperhatikan. Ya. Tidak perlu. Menganggap orang lain lebih penting. Kasih tangan lebih dahulu. Kalau ketemu orang kasih tangan lebih dahulu. Ada jemaat baru kasih tangan lebih dahulu. Selamat pagi Pak, Bu. Maaf, boleh kenal namanya siapa? Tidak sedekat. Karepmu kono. Nah, itu nak jemaatnya 3.000 tidak masalah. Nah, jemaatnya cuma 100. Podo tidak kenal satu dengan yang lain kan ya lucu. Benar enggak? Jemaatnya cuma 100 satu dengan yang lain tidak kenal itu kan ya lucu. Jadi Bapak Ibu mari kita belajar hidup guyub. Waduh, saya memberikan apresiasi jemaat kita ini luar biasa. Terutama kalau ada orang sakit, orang meninggal. Pasti kalau ada orang sakit roti berlimpah-limpah. Saya tuh sampai bosen makan roti dikasih Samuel terus. Langku semangat sopo Pak? Roti dah bisa sampai di mobil itu ada roti. Tadi Bu saya bilang, enggak nak pengen siaran nak tengah di mana nak. Jadi Bapak Ibu sekalian guyub ya. Jemaat kita luar biasa. Yang terakhir Bapak Ibu sekalian, mengapa mementingkan diri sendiri itu adalah musuh keluarga? Yang terakhir, yang kelima yang akan saya sampaikan adalah jadilah seorang hamba walaupun posisi yang kita miliki adalah seorang yang terhormat. Ya. Matius 23 ayat 11, tolong Pak Arta baca. Demikian firman Tuhan. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Ya, terima kasih. Ini nasihat firman Tuhan, bukan kata-kata saya atau kata-kata pendeta. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Kalau kita dapat merendahkan diri kita sedikit saja dengan rendah hati, kita akan diberkati Tuhan. Yang paling susah adalah sudah tidak punya kerendahan hati, menganggap dirinya tinggi. Waduh, yang mau dibanggakan itu terus apa? Ya, mari kita introspeksi diri pagi ini. Mengapa mementingkan diri sendiri itu menjadi musuh keluarga dan musuh kebersamaan kita?
Karena hal-hal itu penting. Jadilah seorang hamba walaupun posisi yang kita miliki itu adalah seorang yang terhormat. Karena saya sering dibully sejak kecil, sampai bekerja pun sering dibully. Bos tidak suka dengan saya, ditengok-tengoknya kayak satpam, kanginan terus, tidak ada kerjaan. Jadi saya sangat-sangat merasakan betapa pedihnya orang yang dibully itu, ya, tidak dianggap, tidak diwongke. Jadi saya sudah sangat-sangat merasakan dan memahami seperti itu. Tuhan Yesus saja ketika dia menghadapi orang-orang Romawi, dia ditampar, matanya ditutup. Coba katakan siapa yang menampar kamu? Diberi mahkota, ya, di atas kayu salib, kepanasan, diludahi. Dia bisa seperti itu. Nah, kalau kita mau seperti Yesus, kita akan diberkati luar biasa. Dan barang siapa, ayat 12 dikatakan, meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Amin. Itu saja yang bisa saya bagikan pagi hari ini, karena mungkin masih banyak acara. Kita akan angkat pujian, Tuhan inilah hidupku. Cita-citaku, masa depanku